Baik, selamat datang. Selamat bergabung dalam mata kuliah Akuntan Perpajakan Internasional. Hari ini kita masuk sesi yang ke-10. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Ya, sebenarnya pada pertemuan sebelum-sebelumnya teman-teman juga sudah beberapa kali mendapatkan penjelasan berkaitan dengan P3B, ya kan? Seperti apa itu perjanjian penghindaran pajak berganda atau istilah asingnya biasa dikenal dengan tax treaty. Nah, kita lihat saja untuk PowerPoint-nya, silakan teman-teman buka, ada di dalam e-learning. Saya sudah share ya berkaitan dengan metode penghindaran pajak berganda dalam P3B atau tax treaty. Nah, adapun tujuan pembahasan kita pada hari ini, ada harapan yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melihat persamaan dan perbedaan metode perjanjian penghindaran pajak berganda internasional, baik model yang digunakan yaitu United Nations atau UN, atau teman-teman mengenalnya dengan PBB ya, kalau UN itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Lalu yang kedua adalah OECD model, dan yang ketiga yaitu US model atau Amerika Serikat. Nah, adapun outline materi yang akan kita bahas terbagi atas 4. Yang pertama yaitu metode penghindaran pajak berganda berdasarkan United Nations model. Lalu yang kedua adalah metode penghindaran pajak berganda berdasarkan OECD model. Yang ketiga adalah metode penghindaran pajak berganda berdasarkan United States model. Lalu yang keempat, contoh-contoh metode perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Amerika. Ya, lihat dulu ya. Karena saya merasa bahwa topik kita yang ke-9 dan ke-10 itu hampir mirip ya. Beda ya, tapi kita pembahasan PowerPoint kita itu berbeda. Nah, model-model tax treaty, ya United Nations model, eh, sebenarnya sudah pernah ada yang mengutarakannya, lalu sudah mereka bahas juga ya, berdasarkan apa? Berdasarkan pendapat para ahli, lalu literatur-literatur yang menyebutkan model tersebut. Ya, makanya akhirnya bisa menghasilkan beberapa model-model di dalam tax treaty. Ya, UN model itu di tahun 2001, akhir tahun 2001, lalu OECD model itu tahun 2008, dan model yang dikembangkan oleh suatu negara untuk kepentingannya sendiri, yang mana diimplementasikan di Amerika Serikat. Ya, model ini memang dikhususkan hanya untuk Amerika, makanya mereka mengembangkan model tersebut bagi mereka sendiri. Ya, misalnya adalah United States Model tahun 1996 dan tahun 2006. Kemudian, setelah kita melihat daripada ketiga model tadi, UN model, OECD model, dan juga US model, sekarang kita masuk kepada multilateral tax treaty. Ya, di dalam multilateral tax treaty ini tidak diterima secara luas. Ya, karena seperti yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana tax treaty itu kebanyakan dibuat hanya bagi dua negara saja ya, secara bilateral. Jarang yang melakukannya untuk beberapa negara sekaligus, nggak ada. Biasanya hanya Indonesia Hong Kong, Indonesia Malaysia, Indonesia Thailand, dan seperti itu saja. Kita hampir tidak pernah melakukan, "Pak, saya mau bikin konvensi
perjanjian tax treaty antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei. Itu nggak mungkin kayak gitu. Makanya multilateral tax treaty ini tidak diterima secara luas. Ya, contohnya apa? Nah, contohnya itu teman-teman bisa lihat ada Pakta Andean, yang mana Pakta Andean ini melibatkan negara-negara Bolivia, Chile, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela. Ya, jadi Bolivia, Chile, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela. Kemudian ada lagi multilateral tax treaty berikutnya itu Nordik. Yang Nordik ini dilakukan oleh beberapa negara, diantaranya ada Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Kemudian yang ketiga, multilateral tax treaty yang ketiga yaitu Maghribi Union, yang negara-negara tersebut yang berada di wilayah Afrika Utara. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan UN Model. Ya, UN Model atau model tax treaty dari United Nations atau model tax treaty dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu didesain sebagai model tax treaty antara negara-negara anggota UN, PBB, ya. Negara-negara yang memang sudah terlibat di dalam PBB, yaitu antara negara-negara berkembang dan antara negara berkembang dengan negara maju. Ya, jadi model tax treaty ini dari United Nations, PBB, yang didesain sebagai model-model tax treaty antara negara-negara anggota UN, yang mana mereka sudah sama-sama, ya ibaratnya kayak senasib sepenanggungan ya, karena negara-negara yang sudah masuk dalam keanggotaan PBB. Biasanya keanggotaan PBB ini pasti selalu menyuarakan suara aspirasi masyarakat dunia kan, dan mereka sudah merasa sama-sama terbantu dengan organisasi tersebut dan mereka memilih untuk menggunakan UN model. Ya, yaitu antara negara-negara berkembang dan juga negara berkembang dengan negara maju. Jadi mereka tuh UN model ini tidak pro kepada negara yang kaya saja atau negara maju saja, tapi juga terlibat atau melibatkan pada negara-negara yang berkembang. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua OECD model ya, akhir tahun 2008 ini, di mana model tax treaty dari Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang didesain sebagai model tax treaty antara negara anggotanya, pada umumnya adalah negara-negara maju dengan negara-negara lainnya. Ya, jadi dalam OECD model ini, karena mereka lebih fokus kepada organisasi kerjasama ekonomi, pengembangan pengembangan dan kerjasama ekonomi ya, dan juga pembangunan yang mana didesainlah untuk negara-negara anggota dan mereka lebih mengkhususkan atau menspesialisasikan kepada negara-negara maju. Lalu model yang dikembangkan oleh suatu negara untuk kepentingannya sendiri, misalnya adalah United States Model. Ya, United States Model ini yang mana memang dikembangkan oleh Amerika sendiri karena dia ingin menyesuaikan dengan kondisi daripada negaranya sendiri. Makanya dia membentuk United States Model. Sebenarnya ketiga model ini pun sudah saya jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya ya teman-teman ya. Lanjutkan. Nah, metode perjanjian penghindaran pajak berganda berdasarkan United Nations Model. Yang pertama itu hanya mengatur perlakuan terhadap penduduk masing-masing negara. Ya, kalau kita lihat, dia hanya mengatur perlakuan terhadap penduduk masing-masing negara. Ada warga negara Amerika menerima penghasilan di Indonesia. Ya, penduduk dari negara Amerika atau penduduk Indonesia menerima penghasilan di negara Amerika. Sebaliknya ya. Jadi dia mengatur khusus
kepada penduduk masing-masing negara. Lalu yang kedua, penghasilan yang diperoleh atau kekayaan yang dimiliki dari negara sumber diabaikan sama sekali oleh negara domisili dalam menghitung penghasilan lainnya yang diperoleh penduduknya atau full exemption. Ya, jadi negara sumbernya itu diabaikan sama sekali oleh negara domisili dalam menghitung penghasilan lainnya yang diperoleh penduduknya atau full exemption. Kemudian yang ketiga, penghasilan yang diperoleh dari negara sumber, ya, penghasilan yang diperoleh dari negara sumber tidak dikenai pajak oleh negara domisili. Jadi penghasilan yang diperoleh dari negara sumber itu tidak dikenai pajak oleh negara domisili. Iya dong. Misalnya penduduk Amerika menerima penghasilan di Indonesia, kan negara Amerika nggak bisa dong kenain pajak berdasarkan undang-undang pajaknya Amerika lah orang penduduknya itu nerima penghasilan di Indonesia, berarti undang-undang pajak yang berlaku adalah undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia. Itu ya maksudnya ya. Jadi penghasilan yang diperoleh dari negara sumber tidak dikenai pajak oleh negara domisili, tetapi penghasilan tersebut ikut diperhitungkan hanya untuk menentukan tarif progresif atau exemption with progression. Ya, jadi kita akan menghitungnya juga. Ya, sebenarnya kalau kita bicara metode ini, kita tuh sebenarnya lebih fokus pada penghitungan PPh pasal 24. Karena kita tuh mau menghubungkan antara penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan-penghasilan di negara-negara lain. Penghasilan dalam negeri, penghasilan di negara A, penghasilan di negara B, penghasilan di negara C, baru kita total, terus kita bagi, lalu kita kalikan dengan tarif progresif. Sebenarnya tujuannya kayak gitu. Kalau begitu berarti kita sebenarnya mau menghitung PPh pasal 24, ya. Jadi kita harus hati-hati nih kalau mau melakukan penggunaan beberapa metode perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, akibat dari exemption tersebut, laba usaha yang diperoleh di negara sumber tidak dapat digunakan sebagai kompensasi kerugian di dalam negeri. Misalnya gimana, Pak? Misalnya nih, eee, kalau misalnya ada kerugian, misalnya terjadinya ada kerugian misalnya di negara lain, apakah bisa dijadikan sebagai kompensasi kerugian di dalam negeri? Nggak bisa. Ya itu ada aturan mainnya lagi. Ya kita harus buka lagi aturannya. Kalau kerugian itu bagaimana perlakuannya, karena, kalau memang kerugiannya ini bukan menyangkut beberapa negara, tapi kerugiannya terjadi di dalam negeri mungkin masih bisa ya kita akui ya, kompensasi kerugian menurut undang-undang pajak domestik kita masih diperkenankan. Tapi kalau kompensasi kerugian akibat penjualan kita di luar negeri, kan nggak bisa, ya seperti itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Nah, kemudian metode P3B berdasarkan United Nation Model, penghasilan atau kekayaan yang diperoleh, ya, penghasilan yang atau kekayaan yang diperoleh atau dimiliki oleh penduduk dari negara domisili, berasal atau berada di negara sumber, yang berdasarkan P3B yang bersangkutan dikenai pajak di negara sumber. Negara domisili harus memberikan pengurangan pajak yang dibayar di negara sumber tersebut. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, metode P3B berdasarkan United Nations Model ini, penghasilan atau kekayaan yang diperoleh atau dimiliki oleh penduduk dari negara domisili, berasal atau berada di negara sumber, yang berdasarkan P3B yang bersangkutan dikenai pajak di negara sumber. Ya, dikenakan pajak di negara sumber. Nah, negara domisili harus memberikan pengurangan pajak yang dibayar
di negara sumber tersebut. Sehingga rumusnya kita akan buat seperti ini ya, penghasilan atau modal di negara sumber dibagi dengan seluruh penghasilan berdasarkan undang-undang negara domisili dikalikan dengan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang negara domisili. Ya, jadi di dalam metode P3B berdasarkan United Nations Model ini, rumus kita penghasilan atau modal di negara sumber, misalnya penghasilannya di negara A 100 juta. Seluruh penghasilan berdasarkan undang-undang negara domisili kita total. Penghasilan dalam negeri, penghasilan di negara A, penghasilan di negara B, penghasilan negara C, kita total jumlahnya misalnya 1,2 miliar. 100 juta dibagi 1,2 miliar dikali pajak yang terutang berdasarkan undang-undang negara domisili. Katakanlah pajak yang terutangnya berdasarkan undang-undang negara domisili adalah 30%. Udah tinggal kita kalikan 30%. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu, metode P3B berdasarkan United Nations Model ini, akibat dari metode exemption dari United Nations Model tersebut, teman-teman mungkin bertanya-tanya exemption itu apa sih, Pak? Exemption itu kayak kayak pembebasan gitu ya, metode yang dibebaskan gitu loh. Jadi akibat dari metode exemption di United Nations Model tersebut menimbulkan beberapa masalah, yaitu mengenai besarnya penghasilan atau laba usaha yang dibebaskan di negara domisili. Ya, jadi besar penghasilan atau laba usaha yang dibebaskan di negara domisili. Hal ini disebabkan karena pengertian penghasilan di negara sumber dan domisili dapat berbeda. Ya, jadi hal ini disebabkan karena pengertian atau definisi penghasilan di Indonesia dengan negara-negara lain kan belum tentu sama ya. Misalnya kita di Indonesia menganggap pendapatan bunga, royalti, dividen itu adalah pendapatan atau penghasilan. Tapi apakah negara lain juga mengasumsikan hal yang serupa, bahwa dividen, royalti itu adalah pendapatan? Kan belum tentu. Ya, jadi akibat dari metode exemption dari United Nations Model tersebut menimbulkan beberapa masalah, yaitu mengenai besarnya penghasilan atau laba usaha yang dibebaskan di negara domisili. Lalu hal ini disebabkan karena pengertian penghasilan di negara sumber dan domisili yang berbeda-beda. Lalu ada perlakuan atas kerugian, ya kebanyakan negara tidak memperbolehkan kerugian tersebut dikompensasikan dengan laba usaha di dalam negeri. Ya, kebanyakan negara tidak memperbolehkan kerugian tersebut dikompensasikan dengan laba usaha. Jadi kebanyakan negara tidak memperbolehkan kerugian tersebut dikompensasikan dengan laba usaha di dalam negeri. Jadi kalau ada kerugian, seperti kasus yang tadi saya kasih contoh, ya kita nggak bisa ngakuin ya sebagai kompensasi. Nah, pengenaan terhadap penghasilan lainnya untuk penghasilan berupa bunga dan dividen, negara domisili melepaskan hak pemajakan. Jadi nanti yang berhak melakukan pemajakan adalah negara sumber penghasilan. Ya, kalau tadi ada warga negara Amerika Serikat, dia menerima penghasilan di Indonesia. Begitu warga negara Amerika Serikat ini menerima penghasilan di Indonesia dalam bentuk penghasilan berupa bunga atau dividen, maka dari itu penghasilan bunga atau dividen ini nanti akan dikenakan sesuai dengan undang-undang pajak domestiknya Indonesia. Di Amerika melepaskan hak pemajakan. Amerika tidak ikut campur lagi karena warga negaranya tersebut menerima penghasilannya di Indonesia. Lalu metode P3B berdasarkan OECD model ya. Nah, OECD model ini memberikan metode alternatif lain selain exemption, juga credit method. Ya, jadi dia itu memberikan metode alternatif lain. Selain exemption juga credit method. Nah, penghasilan yang diperoleh atau kekayaan yang dimiliki dari negara sumber dibebaskan dari pengenaan pajak di negara domisili.
Jadi penghasilan yang diperoleh atau kekayaan yang dimiliki dari negara sumber dibebaskan dari pengenaan pajak di negara domisili. Lalu penghasilan royalti tidak termasuk penghasilan yang dibebaskan dalam penghitungan pajak. Ya, jadi dia itu untuk royalti ya, penghasilan royalti ini tidak termasuk penghasilan yang dibebaskan dari penghitungan pajak. Hak pemajakan atas royalti diberikan sepenuhnya kepada negara domisili. Beda-beda penghasilan, beda treatment ya teman-teman ya. Lalu penghasilan yang diperoleh dari negara sumber tidak dikenai pajak oleh negara domisili. Benar, terjadi double dong. Ya nggak? Kalau penghasilan yang diperoleh dari negara sumber udah dikenain pajak, terus negara domisili juga mengenakan pajak. Jadi bertubi-tubi pengenaan pajaknya. Makanya penghasilan yang diperoleh atau dari negara sumber tidak dikenai pajak oleh negara domisili. Tetapi penghasilan tersebut ikut diperhitungkan hanya untuk menentukan tarif progresifnya. Ya, exemption with progression sama dengan metode United Nations. Lalu OECD model ini memberikan alternatif kedua yang itu kredit method. Jadi OECD model ini memberikan alternatif kedua yaitu kredit method. Nah, setelah OECD model, kita lanjutkan dengan metode P3B berdasarkan United States model. Ya, United States model menganut ordinary kredit dengan batas kredit yang disebut dengan general limitation. Ya, jadi metode P3B ini berdasarkan United States model menganut ordinary credit dengan batas kredit yang disebut dengan general limitation. Jenis-jenis penghasilan yang dimasukkan ke dalam bracket atau ke dalam basket sesuai dengan klasifikasinya. Terdapat 8 income ya. Terdapat 8 income basket dan jika satu jenis penghasilan tidak dapat masuk dalam salah satu basket penghasilan tersebut termasuk dalam kategori general limitation. Ya, jadi kalau teman-teman ingat United States model ini, ingat aja ada 8 income basket dan jika satu jenis penghasilan tidak dapat masuk dalam salah satu basket, penghasilan tersebut termasuk dalam kategori general limitation. Seperti itu. Mari kita lanjutkan, yaitu masih dalam pembahasan metode P3B berdasarkan United States Model. Ya. Batas kredit pajak untuk masing-masing basket ditentukan dengan formula sebagai berikut. Ya, batas kredit pajak untuk masing-masing basket ditentukan dengan formula foreign source income, ya, jadi penghasilan sumber di luar negeri dibagi dengan total income, ya, total income ini adalah total penghasilan di seluruh negara ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dikalikan dengan tentatif United States tax. Ya, jadi batas kredit pajak untuk masing-masing basket ini nantinya ditentukan dengan formula foreign source income, yaitu penghasilan dari luar negeri, dibagi dengan total income, dikali dengan tentatif United States tax. Nah, besarnya general limitation untuk penentuan batas kredit pajak luar negeri dihitung dengan formula sebagai berikut. Ya, ada lagi rumusannya. Ya, rumusannya adalah general limitation sama dengan ya batasan umum itu sama dengan general limitation taxable income dibagi dibagi dengan worldwide taxable income.
dikali dengan tentatif United States tax. Ya, dibagi dengan tentatif United States tax. Kemudian metode P3B berdasarkan United States model. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Berdasarkan P3B berdasarkan United States model ini, General Limitation Taxable Income sama dengan penghasilan luar negeri dikurangi dengan penghasilan luar negeri lainnya yang masuk dalam satu basket atau lebih. Nah, batas kredit separate basket diterapkan terlebih dahulu baru kemudian dihitung general limitation-nya. Nah, bila wajib pajak tidak mempunyai penghasilan yang masuk kategori basket, pembilangnya adalah seluruh penghasilan dari luar negeri. Ya, jadi bila WP tidak mempunyai penghasilan yang masuk kategori basket, pembilangnya adalah seluruh penghasilan dari luar negeri. Nah, General Limitation Fraction adalah perbandingan antara General Limitation Taxable Income dan Worldwide Taxable Income. Besarnya itu tidak boleh melebihi 1. Ya, seperti itu. Selanjutnya, masih di dalam metode P3B berdasarkan United States Model, penghasilan yang dimasukkan dalam basket dibagi menjadi 8 jenis. Ya, apa aja, Pak? Penghasilan yang masuk dalam basket dibagi menjadi dalam 8 jenis sebagai berikut. Pertama adalah passive income. Passive income yang kemarin saya sudah jelaskan ya. Dari royalti, dividen, manajemen fee, pendapatan bunga ya. Lalu bunga yang dikenai withholding tax yang tinggi ya. Bunga yang dikenakan pengenaan pajak yang tinggi, withholding tax itu berarti dipotong pajak oleh pihak ketiga maksudnya ya. Lalu penghasilan dari jasa keuangan, kemudian ada penghasilan dari perkapalan ya. Selanjutnya adalah dividen dari perusahaan yang masuk dalam kategori non-kontrol, dividen dari perusahaan yang masuk dalam kategori non-kontrol, lalu ada dividen dari DISC, Domestic International Sales Corporation ya. DISC itu singkatan dari Domestic International Sales Corporation. Penghasilan dari perdagangan luar negeri dan pembagian keuntungan dari FSC, yaitu Foreign Sales Corporation. Ya, pembagian keuntungan dari FSC, yaitu Foreign Sales Corporation. Nah, berikut ini adalah metode P3B antara Indonesia dan Amerika ya. Sebenarnya Indonesia dan Amerika sudah cukup lama ya, sudah membuat tax treaty. Mereka sudah mengatur beberapa aturan-aturan di dalamnya. Bahkan mereka sudah sepakat ya, bahkan sudah cukup lama. Mengingat apa? Mengingat Indonesia sendiri itu sudah melakukan berbagai ya kayak Amerika ikut ikut dalam hal pengelolaan Freeport Indonesia ya kan. Makanya kita udah punya nih P3B antara Indonesia dan Amerika untuk mengatur hal tersebut juga ya bagaimana penerapannya. Nah, artikel 23 Relief from Double Taxation, warga negara dan penduduk Amerika dapat mengklaim ya warga negara dan penduduk Amerika dapat mengklaim kredit pajak Amerika atas pajak yang dibayar di Amerika. Pajak yang dikreditkan tersebut adalah sebesar pajak yang dibayar di Indonesia. Tetapi besarnya kredit pajak tidak boleh melebihi batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Amerika. Ya, jadi ada batasan kredit pajak, nggak boleh melebihi undang-undang di Amerika. Nah, Indonesia harus memperkenankan kredit pajak. Indonesia harus memperkenankan kredit pajak penduduknya atas pajak yang dibayar di Amerika. Nah, jumlah pajak yang dikreditkan adalah berdasarkan pajak yang dibayar di Amerika, tapi tidak boleh melebihi
batas kredit pajak yang diatur dalam undang-undang di Indonesia. Ya, jadi teman-teman tentunya bisa melihat hal tersebut ya, bahwa Indonesia harus memperkenankan kredit pajak penduduknya atas pajak yang dibayar di Amerika, dan jumlah pajak yang dapat dikreditkan adalah berdasarkan pajak yang dibayar di Amerika, tetapi tidak boleh melebihi batas kredit pajak yang diatur dalam undang-undang di Indonesia. Ya teman-teman ya. Nah, masih membahas metode P3B antara Indonesia dan Amerika, syarat pengkreditan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari negara sumber harus sesuai dengan penentuan sumber penghasilan. Dan itu ada di pasal 7 P3B Indonesia Amerika. Ya. Yang pertama, dividen yang dibayar oleh penduduk dari suatu negara dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di negara tersebut. Ya, dividen yang dibayar dividen yang dibayar oleh penduduk dari suatu negara dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Bunga yang dianggap sebagai penghasilan yang sumbernya berada di suatu negara hanya jika bunga tersebut dibayar oleh negara itu, bagian ketatanegaraan,nya atau pemerintah daerahnya, atau oleh penduduk negara tersebut. Lalu yang ketiga, royalti sehubungan dengan penggunaan dari atau hak menggunakan harta atau hak dalam satu negara dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di negara tersebut. Selanjutnya, penghasilan dari harta tetap termasuk penghasilan dari pengoperasian pertambangan, ya. Kemudian ada sumur minyak, penggalian batu atau sumber daya, ya, penggalian batu atau sumber daya alam lainnya termasuk keuntungan dari penjualan harta tersebut atau hak memberikan penghasilan itu sebagai penghasilan yang bersumber di satu negara jika harta itu terletak di negara tersebut. Terletak di negara itu. Dan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam hubungan kerja atau jasa, baik sebagai karyawan atau sebagai
hanya jika pekerjaan atau jasa tersebut dilakukan di negara tersebut. Apabila pekerjaan atau jasa orang pribadi yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat terbang yang dioperasikan di jalur internasional oleh penduduk di salah satu negara. Ya, dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di suatu negara, ya. Apabila pekerjaan atau jasa orang pribadi yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat terbang yang dioperasikan di jalur internasional oleh penduduk salah satu negara dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di negara tersebut. Jika dilakukan oleh orang yang merupakan karyawan tetap dan kapal laut atau pesawat terbang itu. Baru poin yang ketujuh, penghasilan dari penjualan, pertukaran, atau pemindah tanganan lainnya dari harta, sebagaimana diatur tentang capital gains dianggap bersumber dari Indonesia atau Amerika, tergantung jenis hartanya. Jika harta tetap, sumbernya berada di negara di mana harta itu berada. Untuk harta selain harta tetap, sumbernya adalah di negara di mana pemiliknya berada, kecuali apabila pemilik tersebut mempunyai BUT di negara lain dan harta yang bersangkutan mempunyai hubungan efektif dengan BUT tersebut. Nah, itu adalah dari penjelasan dari slide yang sudah kita bahas bersama ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dari Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di sini berkaitan dengan masih mengikuti pembahasan kita di awal ya, metode-metode atau model-model dalam tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Untuk lebih memahami ketentuan umum perpajakan tentang penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda, kita bersama akan menyimak penjelasan seputar penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda, yang selanjutnya disingkat dengan P3B. Nah, pemerintah Indonesia terikat P3B yang dilakukan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Ya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku. Sebagai informasi ya bagi teman-teman sekalian bahwa pembuatan atau P3B ini kan kalau kita di Indonesia di bawah naungan Kementerian Keuangan. Baru Kementerian Keuangan akan mensosialisasikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, mensosialisasikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pemerintah Indonesia tentunya sangat proaktif ya terhadap P3B yang akan disusun karena kenapa? Karena menyangkut banyak pihak, artinya keterlibatan pengenaan pajak terhadap penghasilan yang akan diterima baik oleh warga negara Indonesianya sendiri atau oleh warga negara asing. Ya, bagaimana perlakuan yang tepat berkaitan dengan hal tersebut. Ya, lalu pemerintah Indonesia terikat P3B yang dilakukan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Katakanlah Kementerian Keuangan di Indonesia bekerja sama dengan Treasury Department dengan yang ada di Amerika Serikat atau bekerja sama dengan kantor pelayanan pajak yang ada di negara Kanada, seperti itu ya. Jadi kan sama-sama punya kepentingan di negara-negara tersebut. Dan Dirjen Pajak dapat melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra
P3B sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku. Nah, Direktur Jenderal Pajak itu Direktur Jenderal Pajak dapat meminta informasi kepada wajib pajak atau pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang akan dipertukarkan. Jadi mereka menginformasikan ya bagaimana mekanisme yang baik, pengenaan pajaknya seperti apa, siapa yang berhak melakukan pengenaan pajak, negara domisili apa negara sumber. Ya hal-hal itulah yang akan mereka komunikasikan secara bersama dan menghasilkan sebuah hubungan yang win-win solution tentunya. Nah, wajib pajak atau pihak lain wajib memenuhi permintaan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Dalam hal wajib pajak atau pihak lain tidak memenuhi permintaan tersebut, wajib pajak atau pihak lain dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement Procedure. Ya, kita juga sudah membahas ya berkaitan dengan Mutual Agreement Procedure. Yang selanjutnya disebut dengan MAP. Ya, dilakukan oleh Dirjen Pajak dan Otoritas Pajak Negara atau yurisdiksi mitra P3B. Dan permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh wajib pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Negara Mitra P3B atau yurisdiksi mitra P3B dalam batas waktu pelaksanaan MAP. Nah, permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak untuk mengajukan beberapa hal ya. Jadi permintaan pelaksanaan MAP ini dapat diajukan bersamaan dengan permohonan WP untuk mengajukan satu, yaitu keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang. Ya, jadi kalau memang adanya keberatan, nah itu bisa dikomunikasikan seperti itu. Lalu yang kedua, permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang. Nah, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meneliti permintaan pelaksanaan MAP tersebut untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan MAP. Nah, dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan persetujuan bersama setelah surat ketetapan pajak diterbitkan tetapi tidak diajukan keberatan atau tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Nah, Dirjen Pajak melakukan pembetulan atas surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi bisa melakukan hal tersebut. Nah, dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan persetujuan bersama setelah Dirjen Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan tapi tidak diajukan banding atau wajib pajak mengajukan banding tetapi dicabut. Nah, Dirjen Pajak melakukan pembetulan atas surat keputusan keberatan sesuai dengan ketentuan. Nah, apabila pelaksanaan MAP dilakukan bersamaan dengan proses banding dan sampai dengan putusan banding diucapkan pelaksanaan MAP belum menghasilkan persetujuan bersama. Nah, Dirjen Pajak menghentikan MAP. Dalam hal pelaksanaan MAP tidak menghasilkan persetujuan bersama, itu berlaku surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Ya, jadinya nanti Dirjen Pajak menghentikan MAP ya. Jadi apabila pelaksanaan MAP dilakukan bersamaan dengan proses banding, sampai dengan putusan banding diucapkan, pelaksanaan MAP belum menghasilkan persetujuan bersama. Jadi kan kita perlu mendapatkan persetujuan bersama dulu dong, ya nggak? Nah, Dirjen Pajak menghentikan MAP. Nah, dalam hal pelaksanaan MAP tidak menghasilkan persetujuan bersama,
Berlaku surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Ya, jadi berlaku surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Jadi kan kita kalau sebagai WP itu kan ada kalanya boleh dong, misalnya kita dikasih keluar surat STP, surat tagihan pajak, menyatakan bahwa kita kena sanksi atau kena denda. Dendanya sekitar misalnya, $20.000 gitu kan. Kenapa nih? Ada masalah apa? Apa kita salah dalam melaporkan SPT tahunan badan kita? Nah, pada saat kita udah dapat STP tersebut, berarti kan kita boleh dong mengajukan keberatan. Kita ajukan keberatan ke pengadilan, pengadilan pajak, baru kita ajukan, kalau misalnya kalah, kita naik banding, ya kan? Kita naik banding. Nah, itu diperkenankan ya, diperkenankan menurut negara, bahkan, pajak pun memperkenankan kita untuk mengajukan keberatan atau mengajukan banding dan menunggu putusan peninjauan kembali, seperti ya, jelas ya teman-teman. Baru kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement. Ya, seperti apakah advance pricing agreement tersebut? Ya, ini juga saya sudah pernah membahasnya beberapa kali ya, berkaitan dengan advance pricing agreement, yang selanjutnya disebut dengan apa, berlaku, dan mengikat bagi satu, yaitu Dirjen Pajak dengan wajib pajak, ya, Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak, atau Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak, dan Otoritas Pajak Negara Mitra P3B atau yurisdiksi Mitra P3B. Ya, jadi Direktorat Jenderal Pajak ini dengan wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak, dan Otoritas Pajak Negara Mitra P3B atau yurisdiksi Mitra P3B selama jangka waktu dari Advance Pricing Agreement tersebut. Ya, jadi yang namanya Advance Pricing Agreement ini ada jangka waktunya teman-teman ya. Kita nggak bisa menentukan sendiri karena dia pasti sudah ada jangka waktunya. Nah, Dirjen Pajak tidak dapat melakukan koreksi ya atas hal-hal yang disepakati dalam apa. Udah ditetapkan dalam apa, ya berarti nggak boleh lagi kita membuat keputusan lagi ya, karena udah di-fix, udah ada fix keputusan finalnya di apa. Ya, jadi Dirjen Pajak tidak dapat melakukan koreksi atas hal-hal yang disepakati dalam apa. Dalam hal proses apa tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak, dokumen wajib pajak yang dipergunakan selama proses penentuan apa harus dikembalikan sepenuhnya kepada wajib pajak. Dan dokumen wajib pajak tersebut tidak dapat digunakan oleh Dirjen Pajak sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, ya itu nantinya juga tidak bisa dipakai ya. Jadi dokumen wajib pajak yang dipergunakan selama proses penentuan apa harus dikembalikan sepenuhnya kepada wajib pajak. Dan dokumen wajib pajak tersebut tidak dapat digunakan oleh Dirjen Pajak sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pertukaran informasi, MAP ya, Mutual Agreement Procedure atau Advance Pricing Agreement, dan apanya ini diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ya, diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Itu diambil sumbernya dari pajak.go.id. Ya, kurang lebih jelas ya teman-teman ya. Saya ingin memperlihatkan sejenak ya tentang pembahasan kita pada topik yang ke-9. Itu tadi saya sudah lihat ya.
Kan sebenarnya kan kita di topik 9 itu kita sudah membahas beberapa kali ya, membahas beberapa hal tentang perjanjian penghindaran pajak berganda. Pada pertemuan 9 teman-teman juga sudah dijelaskan berkaitan dengan kedudukan hukum P3B, lalu ada metode penerapannya, lalu ada struktur P3B-nya seperti apa, ya kan? Ya kan? Nah, kedudukan hukumnya juga bagaimana. Untuk pokok-pokok bahasan, kedudukan hukum P3B di hadapan Undang-Undang PPH, lalu status P3B Indonesia, lalu metode penerapan P3B, surat keterangan domisili ya. Saya juga sudah membahas beberapa kali dan juga struktur daripada P3B. Nah, untuk surat keterangan domisili, teman-teman juga sudah lihat untuk surat keterangan domisili itu tentang formulir DGT 1 atau yang disebut dengan formulir Direktorat Jenderal Teks. Formulir Jenderal Teks ini formulir Jenderal Teks ini juga terdiri dari 2 lembar, di mana formulir tersebut lembar pertama bisa digunakan selama 1 tahun, sedangkan lembar yang kedua itu bisa digunakan setiap kali ada transaksi. Ya, setiap kali ada transaksi baru kita akan menggunakan formulir yang kedua. Nah, lembar yang kedua ini itu biasanya ditandatangani oleh staf, manajer, supervisor daripada perusahaan. Tapi kalau yang lembar pertama itu wajib ditandatangani oleh kantor pelayanan pajak atau pejabat yang berwenang yang ada di negara yang bersangkutan. Ya, jadi negara yang bersangkutan itulah yang akan melakukan penandatanganan di lembar pertama. Nah, itu untuk formulir DGT 1-nya. Tapi kalau kita bicara surat keterangan domisili atau Certificate of Resident atau Certificate of Domicile atau COD, itu tentunya berdasarkan mereka cuma ada 1 lembar ya. Kalau COD, atau SKD atau yang namanya disebut dengan COR tadi, Certificate of Resident tersebut dia hanya terdiri dari 1 lembar yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan atau yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan atau yang dikeluarkan oleh kantor pajak di mana warga negara tersebut berdomisili. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kita juga kemarin sudah membahas tentang struktur daripada P3B ya, teman-teman ya. Ya, struktur daripada P3B juga kita udah bahas ya. Kita lihat lagi ya ke bawah ya. Untuk kedudukan hukum daripada P3B, teman-teman juga sudah pahami juga ya. Bagaimanakah kedudukan hukum daripada P3B? Yang kita juga udah melihat definisinya, P3B itu merupakan perjanjian antar negara-negara yang berdaulat sesuai dengan hukum internasional. Seperti itu. Lalu kita udah membahas juga berkaitan dengan 2 aliran dalam penerapan P3B di dalam negeri, ada monistic principle dan juga dualistic principle. Ya, monistic principle dan juga dualistic principle. Selanjutnya, untuk monistic principle sendiri sudah dijelaskan ya, dia hukum internasional dan hukum nasional menjadi hukum domestik. Ya, jadi hukum nasional dan hukum internasional itu menjadi hukum domestik. Kemudian, dan hukum nasional tunduk kepada hukum internasional atau Doctrine of Incorporation. Lalu treaty yang telah disepakati dapat segera diberlakukan atau self-executing. Nah, treaty secara otomatis menjadi bagian hukum domestik. Ya, jadi
treaty atau tax treaty yang dibuat itu menjadi bagian daripada hukum domestik, lalu tidak perlu diundang-undangkan lagi ya di dalam Monastic Principle tersebut. Lalu negara-negara yang menerapkan Monastic Principle, kemarin kita sudah bahas, ada Prancis, Jepang, Luxembourg, Belanda, Portugal, Spanyol, dan juga Switzerland. Lalu beberapa negara yang mensyaratkan prosedur formal di tingkat eksekutif atau di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyatnya, yaitu ada Indonesia, Austria, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian untuk dualistic principle di sini, hukum internasional terpisah dari hukum nasional. Ini kebalikan daripada monistic principle. Nah, agar dapat diberlakukan treaty harus dijadikan hukum domestik terlebih dahulu melalui proses legislasi atau doctrine of transformation. Ya, jadi prosesnya lebih lama sih ya kalau yang dualistic principle karena kita harus lakukan proses legislasi terlebih dahulu atau doctrine of transformation. Nah, beberapa negara yang telah menerapkan dualistic principle antara lain yaitu ada Australia, Kanada, Denmark, India, Israel, New Zealand, Norwegia, dan Swedia, serta United Kingdom atau Inggris. Nah, untuk proses pemberlakuan P3B-nya juga teman-teman sudah lihat di sini berkaitan dengan misalnya Indonesia dengan negara tertentu. Ya, Indonesia dengan negara tertentu, di situ ada negosiasi antara Indonesia dengan negara tersebut. Selanjutnya adalah negara X dan negara Indonesia, katakanlah negara Malaysia nih. Mereka sama-sama melakukan ratifikasi ya, disepakati melakukan pemarafan, penandatanganan, lalu setelah itu, setelah melakukan ratifikasi, adanya instrumen ratifikasi. Ya, melakukan pertukaran treaty enters into force. Jadi, apa yang sudah disepakati di negara masing-masing itu saling dipertukarkan. Ya, karena masing-masing sudah buat, sudah melakukan ratifikasi masing-masing, berarti nantinya akan ditukarkan. Nah, Indonesia punya instrumen ratifikasinya berupa peraturan presiden ya, jadi ditetapkan dengan peraturan presiden. Terus, kalau di negara X, katakan tadi di Malaysia, instrumen ratifikasinya melalui parlemen sajakah, atau hanya melalui eksekutif sajakah, atau secara self-executing, menetapkan sendiri. Baru berikutnya, kita akan masuk kepada treaty yang menjadi bagian hukum domestik. Ya, jadi kan tiap negara kan tentunya berbeda-beda ya. Ada yang treaty-nya sudah langsung menjadi hukum domestik, tapi ada yang treaty belum menjadi bagian hukum domestik, apalagi kembali kepada aturan kita yang di atas tadi ya. Ada yang monistic principle ataukah yang menggunakan dualistic principle. Karena pasti keduanya jelas-jelas memiliki treatment yang berbeda seperti itu. Lalu kedudukan P3B yang mana di hadapan undang-undang pajak penghasilan itu seperti apa? Apakah P3B justru di bawah undang-undang PPH atau justru dia di atas undang-undang PPH? Ya, kita kan perlu tahu itu juga ya teman-teman ya. Nah, untuk pasal 32A Undang-Undang PPH, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Lalu kedudukan tax treaty, yaitu lex specialis dari Undang-Undang PPH. Tax treaty berarti lebih khusus ya daripada Undang-Undang PPH.
Nah, bila terjadi perbedaan pengaturan antara Undang-Undang PPH dan tax treaty, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan maka ketentuan dalam tax treaty lah yang diberlakukan, yaitu tax treaty superseding domestic tax law. Ya, jadi tax treaty itu yang akan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada undang-undang atau undang-undang pajak domestik. Nah, kurang lebih demikian ya teman-teman ya. Untuk perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih dan sampai jumpa.